Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjut yang kemarin sampai bab ke-3, membahas tentang isim, kalimat isim dan juga pembagian kalimat isim. Mulai ada isim mufrad, tasniyah, jama'un, ada mudzakkar salim, ada muannats salim, ada jamak taksir. Sekarang kita lanjut ke bab yang keempat. Sekarang bahas tentang fi'il. Kemarin isim, sekarang fi'il. Tapi ini yang bukan kita mau bahas fi'il seperti yang di bab pertama. Fi'il adalah kata kerja, bukan. Ini sama kayak kemarin, lebih makna yang lebih luas, makna yang lebih definisi yang lebih sulit lagi gitu. Bukan sulit sih, maksudnya lebih pengembangan gitu, ke definisi pengembangan. Jadi kalimat fi'il adalah suatu kalimat yang mempunyai arti sendiri dan bersamaan dengan zaman. Oke, paham? Paham pasti. Karena kemarin kita sudah bahas apa ini maksud dengan mempunyai makna sendiri. Seperti kalau kemarin di isim itu, kalau kitab itu kan kalimatnya, maknanya mana? Yang ini. Nah, sama juga dengan fi'il. Fi'il misalkan, duduk itu kalimatnya, maknanya yang mana? Ya ini. Posisi saya seperti ini itu namanya maknanya. Kemudian apa lagi? Berdiri. Berdiri itu kalimatnya ya berdiri. Tapi maknanya yang kayak gini. Saya berdiri, ini makna dari berdiri ya kayak gitu. Nah, tapi apa bedanya dengan isim? Kalau kemarin isim itu tidak bersamaan dengan zaman. Kalau fi'il itu bersamaan dengan zaman. Kemarin kita sudah bahas zaman itu ada 3 kan ya. Telah terjadi gitu, ada sedang terjadi atau akan terjadi. Jadi kalimat fi'il itu bisa kita masuki zaman. Contohnya duduk. Bisa nggak kita bilang sedang duduk? Bisa. Atau akan duduk? Atau telah duduk? Bisa. Nah, jadi setiap kalimat yang bisa dimasuki zaman, berarti itu sudah fi'il. Di samping dia mempunyai makna sendiri, dia juga memiliki zaman. Itu kalimat fi'il. Mudah. Kalau kalian paham yang kemarin, ini juga cepat paham. Kemudian di sini baru dijelaskan. Zaman itu kan ada 3. Ada namanya zaman madhi. Zaman madhi yaitu yang mempunyai makna telah. Ada zaman hal. Hal itu sedang terjadi, sedang dilakukan. Kalau istiqbal akan terjadi. Jadi ada 3 zaman itu. Nanti ada zaman kalau di dalam kitab yang lebih luas pembahasannya itu ada zaman yang bermakna hampir gitu, hampir saja, barusan gitu. Tapi itu sebenarnya masuk bagian yang tadi 3 itu, seperti barusan. Barusan itu masuk ke telah, tapi baru-baru ini gitu, telah terjadi tapi baru-barusan itu, nggak terlalu lama. Ada yang anifan gitu, sebentar lagi. Itu akan terjadi, tapi masih waktunya itu tinggal sebentar mau dikerjakan. Beda kalau akan terjadi itu masih umum. Kadang itu besok juga akan terjadi, 1 tahun lagi itu akan terjadi. Nah, tapi kita nggak mau bahas yang itu, karena itu termasuk pembahasan pengembangan. Itu di kitab yang lebih tinggi. Jadi kita belajar dasarnya saja. Zaman itu ada 3. Madhi artinya telah, hal artinya sedang, istiqbal artinya akan. Paham? Selanjutnya kalimat fi'il ada 3. Nah, ini pembagian fi'il. Kemarin isim dibagi 3, sekarang fi'il pun dibagi 3. Fi'il atau yang kalian pahami dulu itu adalah kata kerja. Itu ada 3 maksudnya. Yang pertama itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa? Fi'il madhi adalah kalimat fi'il yang mempunyai zaman madhi. Karena dia fi'il madhi, namanya juga fi'il madhi, berarti zamannya madhi atau telah terjadi. Seperti apa misalkan? Seperti doroba. Doroba artinya memukul. Berarti kalau dimasuki zaman, berarti maknanya adalah telah memukul. Akala, makan. Berarti telah makan. Wasala atau igtasala, itu artinya mandi, berarti telah mandi. Nama
Nama artinya tidur. Berarti telah tidur. Sampai sini paham fi'il madhi? Yang kedua itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kalimat fi'il yang mempunyai zaman hal dan zaman istiqbal. Nah, kalau fi'il mudhari ini dua zamannya. Bisa saja dia itu zaman hal, bisa saja dia itu zaman istiqbal. Bisa saja dia itu bermakna akan terjadi, bisa saja dia bermakna sedang terjadi. Contohnya apa? Yadribu. Yadribu artinya memukul. Berarti kalau ini adalah fi'il mudhari, berarti maknanya adalah akan memukul atau sedang memukul. Nah, itu yang pertama. Fi'il mudhari itu zamannya hal sama istiqbal. Yang kedua, fi'il mudhari itu mendapat tambahan atau didahului oleh huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah artinya huruf yang berada di awal fi'il mudhari. Ada berapa huruf mudhari'ah? Ada 4. Alif, nun, ya, ta. Yang biasanya kita nyebutnya apa? Ana itu. Nah, jadi gini. Tadi pertama, ini tadi sebutin fi'il. Pertama itu fi'il madhi. Fi'il madhi. Ini maknanya telah. Yang kedua itu ada fi'il mudhari. Maknanya sedang atau akan. Sedang atau akan. Nah, ini fi'il mudhari. Pertama, dia itu mempunyai makna sedang atau akan. Yang kedua, dia itu ada tambahan huruf mudhari'ah. Pasti didahului oleh huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah ada berapa? Ada 4. Alif, nun, ya, sama ta. Nah, ini yang kita biasa sebut ana itu. Jadi nanti kalau saya tanya misalkan huruf mudhari'ah ada berapa? Ada 4. Jawabnya cuma ana itu sih. Jadi nggak perlu kalian jawab alif nun ya ta. Jadi ini untuk memudahkan kalian menghafal. Di Jurumiyahnya pun bilang gitu. Ya jma'uha qauluka ana itu. Pernah belajar Jurumiyah kan ya? Itu ada di bab fi'il mudhari itu ada bahasa kayak gini. Ya jma'uha qauluka ana itu. Yang mana kamu bisa mengatakan ana itu untuk menjawab 4 huruf mudhari'ah tersebut. Nah, jadi untuk membedakannya gimana? Sebelum kita masuk ke fi'il amr. Jadi kalau fi'il madhi ini di samping maknanya telah, ini nggak ada tambahan yang kayak gini, nggak ada huruf mudhari'ahnya. Seperti misalkan doroba. Ini yang masuk dengan tambahan di awal ya, tambahan di awal. Makanya di sini didahului bahasanya, didahului oleh huruf mudhari'ah. Doroba. Doroba artinya memukul. Karena ini fi'il madhi berarti bermakna telah memukul. Nah, kalau fi'il mudhari tinggal tambahkan, terserah di antara yang 4 ini ada di depannya. Seperti misalkan ya. Menjadi yadribu. Nah, pertanyaannya kenapa kok di sini berubah? Kenapa kok nggak bilang yadribu saja gitu? Nah, ternyata ini kita itu ikut yang ada di tasrifan itu. Hafal kalian tasrifan? Doroba yadribu, bukan bilang doroba yadrobu. Nah, makanya saya kemarin kita balik ke malam pertama kita ngaji itu. Kalau mau bisa baca kitab itu, kalau di bab sorof, di ilmu sorof yang kita harus bisa adalah tasrif. Misalkan kita ketemu yang kayak gini, apa ya? Kalian sudah hafal semua tasrif ya? Hafal semua. Maksudnya di bab yang 6 itu di awal-awal itu sudah. Insya Allah, coba.
Ini apa bacaannya? Fataha. Kenapa kok nggak Fatihah saja? Ini masuk bab berapa? Bab 4 kayaknya ya. 3 atau 4 itu. Karena di dalam tasrif itu bacaannya Fatahah. Di kamus kalau kalian cari itu juga Fatahah. Kalau kalian tanya orang Arab juga pasti kayak gitu Fatahah. Karena standar kita adalah bahasa orang Arab. Kalau orang Arab bilangnya seandainya Fatihah, maka kita bacanya Fatihah juga. Jadi harus hafal tasrif. Sama sering-sering buka kamus. Nah, kemudian Fatahah kita tambahkan huruf mudhari'ah. Bilang apa ini? Yaftahu. Kenapa kok enggak yaftihu saja? Sama kayak yatribu tadi itu. Karena fi'il mudhari'nya bab 3 itu, Fataha itu yaftahu, fa'ala yaf'alu, bukan fa'ala yaf'ilu. Yang fa'ala yaf'ilu itu yang bab 2. Ingat kan ya, bab 2. Doroba yatribu itu masuk bab 2. Nah, jadi kita itu yang kita lihat apakah di sini yaftihu, apakah yaftuhu, atau terserah misalkan. Kalau di sini itu pasti dhammah. Karena fi'il mudhari itu asalnya adalah dhammah dia, asalnya rofa. Kalau fi'il madi itu akhirnya ini asalnya memang mabni fathah. Enggak bisa berubah. Yang bisa berubah ini sama ini kadang-kadang. Yang ini sama yang ini. Kalau akhirnya itu nggak bisa berubah. Mabni dia. Nanti ada pembahasan kita tentang mabni di bab ijaz. Kemudian ini yang dimaksud dengan huruf mudhari'ah. Tambahannya yang ini, iya-nya ini. Jadi kalau kalian menemukan seperti fi'il tadi Fataha, kemudian ada bentuk yang kayak gini, kok ini ada tambahannya di awal, ada iya-nya gitu. Oh, berarti itu adalah fi'il mudhari. Ketika fi'ilnya adalah fi'il mudhari, maka zamannya itu antara yang dua ini, apakah dia sedang atau akan. Kalau Fataha ini artinya membuka, telah membuka, kemudian yaftahu ini fi'il mudhari, berarti yaftahu ini bisa bermakna akan membuka atau sedang membuka. Paham ya? Oke, gampang ini. Terus kita coba buat contoh yang lain. Ini contoh yang hasiba. Hasiba. Ini beberapa hasiba. Fa'ila yaf'alu itu ikut beberapa. Bawa tasrif kan? Bab 5 ya. Bab 5 hasiba. Di sini fi'il mudhari'nya apa? Ya, yahsibu, yahsubu apa yahsabu? Ya? Masa? Fa'ila yaf'alu. Itu hasiba yahsabu itu. Hasiba yahsabu. Hasiba yahsibu. Yahsibu sih kayaknya. Hasiba yahsibu. Ya, hasiba yahsibu ini. Nah, ini yang saya maksud dengan fi'il mudhari itu kalau akhirnya itu pasti fathah. Kalau di tengahnya ini atau di awal ini kadang-kadang bisa berubah. Caranya gimana? Kalau kalian nemu fi'il, kemudian dia itu nggak ada tambahan apa-apa di awal misalkan, masih murni maksudnya, fi'il madhi kayak gini, pasti kalian harus baca fathah karena dia itu murni fathah. Paham? Cara bacanya kayak. Kemudian bagaimana cara mengetahui kalau di sini apakah dia itu hasiba atau hasuba misalkan atau hasaba? Tinggal kalian lihat tasrifnya atau lihat kamus. Oke, paham? Sekarang saya tanya coba. Sona, ini masih awal. Sona. Coba Farhan. Sona ini jadikan fi'il mudhari. Iya, tambahkan tak misalkan. Tambahkan tak. Gimana jadinya? Coba ingat-ingat tasrifnya. Ini bab awal kan ya? Fa'ala yaqulu fa'lan, habis itu sona yasunu. Sona yasunu. Kenapa kau nggak bilang sona yasunu?
Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di istihlal. Ini kenapa kok nggak bilang a? Kenapa kok nggak bilang tasonu saja gitu? Ini kan alif kan ya, tasonu gitu. Ternyata di sini asalnya alif ini adalah waw, asalnya waw. Tapi kita nggak belajar ini sekarang. Ini hanya untuk mengajarkan kepada kalian bahwasanya yang terpenting di dalam ilmu mudhari di sini adalah dia itu ada tambahan huruf mudhari'ah. Nanti ada latihannya di sini. Selanjutnya kita masuk ke fi'il amr dulu. Fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Fi'il amr adalah kalimat fi'il yang menunjukkan arti perintah. Ada fi'il yang tadi cuma menunjukkan makna telah terjadi gitu. Ada yang sedang akan terjadi. Fi'il amr ini maknanya dia itu perintah. Kalau kita memerintah orang berarti zamannya apa? Mau dikerjakan berarti kan ya, atau akan dikerjakan. Makanya di sini fi'il amr sebenarnya dia itu zamannya adalah ini, akan terjadi. Dia itu punya zaman hal. Tapi nggak disebutkan di sini ya. Kenapa kok nggak disebutkan? Karena sudah jelas. Kalau kita nyuruh orang pasti mau dikerjakan nanti. Nggak mungkin kita nyuruh orang padahal orangnya itu sudah ngerjakan. Makanya di sini fi'il amr itu zamannya itu hal. Dia itu mempunyai makna perintah. Perintah. Saya langsung contoh saja karena kalian mesti paham. Doroba, doroba maknanya telah memukul. Kemudian yadribu akan memukul atau sedang memukul. Nah, kalau idrib pukullah. Nah, pertanyaannya, gimana cara bagaimana cara kita mengetahui apakah dia itu fi'il amr atau fi'il mudhari? Karena fi'il mudhari juga ada tambahan alif. Hampir sama seperti ini. Idrib. Ini kan bisa dibaca idrib, bisa saja kita baca adribu kan? Kalau kita baca idrib jadi fi'il amr, kalau kita baca adribu jadi fi'il mudhari dia. Gimana caranya? Cara membedakannya itu adalah ini yang dimaksud dengan syiaqul kalam. Syiaqul kalam itu artinya tergantung pembahasannya. Lagi bahas apa? Apa yang pengen diungkapkan oleh kalimat itu? Seperti misalkan kalau kita itu peka, kalau kalian itu sudah sering baca kitab, itu ketahuan banget apakah ini adalah fi'il mudhari yang dapat tambahan alif ataukah ini adalah fi'il amr. Ketahuan nanti. Contohnya aqimis shalah, kerjakanlah sholat gitu. Kan nggak mungkin di dalam Al-Qur'an bilang aqimis shalah itu maknanya aku akan sholat kan. Padahal itu firman Allah kan. Nggak mungkin Allah bilang aku mau sholat gitu. Kalau di dalam firman Allah, dia dalam Al-Qur'an ini kita artikan kerjakan sholat, itu pas banget. Karena Allah memerintah kita untuk sholat. Nah itu contoh mudahnya. Artinya kita bisa lihat dari apa yang pengen disampaikan oleh kitab itu. Jadi kalau kalian nanti sudah sering baca kitab, itu bakalan ketemu apakah ini adalah fi'il amr, apakah ini adalah fi'il mudhari yang mendapat tambahan alif. Tapi kita nggak bahas sejauh itu sekarang. Yang penting kalian tahu, pertama itu fi'il madi itu mempunyai makna telah. Kemudian fi'il mudhari itu mempunyai makna sedang atau akan, hal atau istiqbal. Kemudian fi'il amr itu mempunyai makna perintah. Dan juga zamannya sebenarnya dia adalah hal. Karena perintah itu pasti akan terjadi. Paham ya? Virgo belum paham? Belum paham yang mana? Fi'il amr. Nah, jadi fi'il amr itu gini. Fi'il amr itu maknanya perintah. Kita itu nyuruh orang. Ada makna untuk memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu. Seperti apa? Pukullah, ambillah gitu. Kerjakanlah, ijliskan, duduklah. Atau apa misalkan berdirilah, bukalah. Setiap yang fi'il yang mempunyai makna yang kayak gitu, mempunyai makna perintah, nyuruh orang, itu fi'il amr. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, kemudian ini jangan pikirkan yang ini dulu. Intinya kalian tahu kalau fi'il amr itu pasti mempunyai makna perintah. Kalau kalian menemukan di mana saja ada fi'il
Kata kerja kalau bahasanya dulu kita ya, kata kerja itu kata kerja perintah. Memerintahkan seseorang, nyuruh seseorang itu pasti fi'il amr itu namanya. Amr artinya perintah. Paham ya? Paham? Oke. Ada pertanyaan? Jadi untuk latihannya ini di bab ke-15. Bab ke-15. Halaman 9. Itu nanti ada fi'il madi, hampir sama cara ngisinya yang kayak tadi malam. Ada yang nggak kerjakan tugas kemarin? Yang 2 orang putra itu siapa? Sama? Ni'am. Farhan mana tugasnya? Belum dikumpulkan? Nanti kumpulkan saya mau koreksi. Hampir gua kumpulkan. Nah, jadi kalian nanti buat tugas lagi bab ke-15 membuat fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Nah, di sana ada fi'il madi, kemudian fi'il mudhari nanti kalau tambahannya alif itu gimana? Kemudian tambahannya nun gimana? Kemudian fi'il amr gimana? Kalau kalian mau mudah itu harus buka tasrif. Ini harus buka tasrif. Kecuali kalau kalian mau buka kamus. Di tasrif ini sudah ada semua. Contohnya kan nasoro ansuru gitu. Nansuru. Kenapa kok nggak nansoro? Karena nasoro itu masuk di bab awal. Itu ikut yang wazan fa'ala yaqulu. Berarti nasoro yang suruh. Yaqulu yang suruh. Ikut harkatnya pasti ikut kayak gitu. Kemudian fi'il amrnya ada kan di tasrif, unsur. Nggak bilang ansir atau ansor, nggak bilang kayak gitu. Ada di tasrif semua. Jadi kalian harus buka tasrif. Punya tasrif semua di sini. Nah, jadi kalian jawab, ini kumpulkan nanti malam. Kemudian untuk besok pagi kalian harus hafalan yang bab 3 sama bab 4 double. Karena nggak hafalkan sekarang. Siap? Siap. Kemudian juga jangan terlalu telat. Karena kita kalau pagi itu maksudnya, kalau pagi jangan terlalu telat karena harus setorkan hafalan dulu. Biar enggak waktunya itu biar enggak terbuang untuk hafalan. Jadi kita bisa materi gitu. Kayaknya ada pertanyaan? Untuk materi bab keempat ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut nanti bab kelima. Semoga barokah manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.